Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anya Adinasi Salbila Rashid, saya dari kelompok 4 dengan NIM 2201151. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan kapasitansi dieelektrik. Praktikum kapasitansi dieelektrik ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dengan besar kapasitansi, dan mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi dengan menggunakan simulator. Kemudian, data yang diperoleh dari PET dibuat grafik untuk menentukan hubungan dari kapasitansi, jarak, luas, dan konstanta dieelektrik. Kata kunci, kapasitor plat sejajar, jarak antar plat, luas plat konstanta dieelektrik. Jadi di sini kita akan membahas pendahuluan, dasar teori, metodologi, analisa data dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan syarat. Jadi yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakangnya, pada kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan alat yang dapat mempermudah kegiatan kita, seperti kamera dan smartphone. Kedua alat ini memanfaatkan kapasitor dan dieelektrik sebagai alat agar fungsinya bisa digunakan secara baik. Pada kamera yang menggunakan flash, kapasitor digunakan untuk menghasilkan kilatan cahaya. Sedangkan pada smartphone, kapasitor berguna pada touchscreen yang biasa kita gunakan. Pada metode ini, layar monitor bertindak sebagai dieelektrik dan di bawahnya ada lapisan konduktor. Karena konduktivitas jari dan udara berbeda, ketika disentuh, smartphone akan mendeteksi adanya perubahan kapasitansi di area yang tersentuh. Pada praktikum ini, kami bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dapat sejajar, memahami hubungan antara parameter dapat sejajar, dan serta mengamati pengaruh antara bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Tujuan penelitian ini adalah memahami prinsip kerja kapasitor dapat sejajar, mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi, kemudian terakhir mengamati hubungan antara parameter dua sejajar dan kapasitansi. Permasalahannya, bagaimana kerja kapasitor dua sejajar, kemudian bagaimana pengaruh bahan dieelektrik terhadap besar kapasitansi, dan yang terakhir bagaimana hubungan antara parameter dua sejajar dan kapasitansi. Kemudian kita masuk ke dasar teori. Jadi, konstanta dieelektrik merupakan konstanta yang nilainya bergantung pada sistem dan bahan yang digunakan. Sedangkan sistem yang digunakan adalah nilai kapasitor yang dibentuk dari dua plat sejajar yang dipisahkan oleh bahan dieelektrik. Kapasitor plat sejajar adalah dua keping alat yang terdiri dari dua buah konduktor yang dipisahkan oleh suatu isolator atau zat dieelektrik. Perbandingan kapasitansi dengan dieelektrik terhadap kapasitor tanpa dieelektrik dinamakan konstanta dieelektrik K dari bahan tersebut. Coulombs pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 dikali 10 dengan 10 pangkat 18 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Dengan rumus Q sama dengan C dikali V. Jadi ini adalah contoh gambarnya. Ini adalah platnya, 2 plat. Kemudian di sini nanti akan diletakkan dieelektrik. Ini adalah sumber tegangannya. Ini adalah kemudian metodologi. Pertama kita buka link simulasi PET. Kedua membuat rangkaian kapasitor dieelektrik. Ketiga atur nilai tegangan, jarak antar plat, dan luas penampang plat. Kemudian catat hasilnya pada tabel simulasi, mengukur nilai kapasitansi muatan dan energi yang tersimpan,
Dan yang terakhir, catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Alat yang digunakan itu adalah Page Simulator, laptop komputer, dan Microsoft Excel. Pengolahan data, jadi data 1 itu voltnya sama dengan 1,5 volt, D itu jarak antar platnya sama dengan 8,5 mm, dan luas penampangnya itu 100 sampai 200 mm persegi. Jadi luas penampangnya ini yang kita variasikan dengan penambahan 10. Kemudian data 2 itu sama dengan data 1, hanya saja ada penambahan offset sama dengan 7 mm, dan pandi elektrik sama dengan gelas. Jadi berikut ini adalah video saat kalian mengambil data, cuplikannya. Jadi jarak antar platnya kita atur menjadi 8,5 mm, kemudian tegangannya 1,5 volt, dan kemudian kita atur luas penampangnya, luas platnya dari 100 sampai 200. Tapi karena susah sekali mengaturnya jadi itu dipilih yang terdekat, misalnya 110 jadi 101, 111,4 gitu yang terdekat aja. Berikutnya adalah analisis data. Jadi di data pertama, di data 1, seperti yang saya bilang tadi, jadi pengambilan luas nampangnya itu yang terdekat karena sangat susah sekali untuk pas 110 gitu, sangat susah sekali, jadi dicari yang terdekat saja. Kemudian nilai C-nya didapat seperti ini, seperti di sini. Kemudian dibuatkan grafik antara arus dan kapasitansi listrik. Dan dilihat dia semakin tinggi arus, semakin tinggi kapasitansi listriknya juga. Untuk data 2 sama, semakin tinggi arus, semakin tinggi kapasitansi listriknya. Kemudian kita melakukan perhitungan data 1. Kita masukkan ke dalam rumus regresi linier. Kita masukkan ke dalam tabelnya terlebih dahulu. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam rumusnya. N epsilon x kali Y dikurang epsilon x dikali epsilon Y dibagi N dikali epsilon x kuadrat dikurang epsilon x dalam kurung kuadrat. Nah, jadi kita tinggal substitusikan saja yang di dalam tabel regresi, dan didapatkan hasilnya sama dengan 0,010 dikali 10 negatif 13. Dan untuk KA0-nya sama, dan didapatkan hasilnya 0,0092 kali 10 negatif 13. Kemudian kita cari nilai epsilonnya itu menggunakan rumus epsilon sama dengan A1 dikali B. Mendapatkan hasilnya 0,085 dikali 10 negatif 11. Kemudian kita hitung rumus errornya. Menggunakan rumus error sama dengan XT kurang XA per XT dikali 100%. Jadi dapatkan hasilnya adalah 8%. Nah, untuk perhitungan data 2, kita lakukan lagi perhitungan regresi linier sama seperti tadi, dan hasil A1 sama dengan 0,003 kali 10 negatif 13.
Dan A0 ini sama 0,161 dikali 10 pangkat negatif 13. Dan kemudian kita mencari nilai perbandingannya. Terus sama dengan nilai perbandingan antara kapasitor dengan dielektrik dan tanpa dielektrik. Jadi itu disebut nilai K. Sama dengan A1 kali D per epsilon 0. Jadi hasilnya 0,3. Nah, jadi di pembahasan pada praktikum ini itu bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua-part sejajar, mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi, dan mengamati hubungan antara parameter dua-part sejajar dan kapasitansi. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa pada data 1 kita menghitung nilai error dari perhitungan regresi linear dengan epsilon nolnya yang kita bandingkan, dan hasilnya itu sama dengan 0,8%. Sedangkan pada percobaan 2 kita itu mencari nilai perbandingan antara rangkaian dengan rangkaian yang menggunakan dielektrik dan yang tidak menggunakan dielektrik. Kemudian didapatkan hasilnya sebesar 0,3. Nah, dengan hasil-hasil dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa apabila selembar bahan dielektrik disisipkan di antara 4 kapasitor, maka beda potensialnya akan berkurang. Jika bahan dielektrik lepas, maka beda potensialnya kembali seperti semula. Karena C sama dengan Q per V, dan V berkurang sebagai akibat adanya bahan dielektrik, maka kapasitansi kapasitor bertambah. Selain itu, bahan dielektrik menghambat arus listrik. Permukaan bahan dielektrik bisa saja menangkap muatan yang berlebih. Nah, kesimpulan dan saran, dielektrik berguna untuk mengurangi beda potensial pada rangkaian. Nilai error data 1 adalah 0,8%, dan nilai perbandingan nilai rangkaian dengan dielektrik dan yang tidak adalah 0,3. Saran, harus lebih kritis ketika melakukan percobaan dan menggunakan Microsoft Excel saat menggunakan tabel regresi linear untuk hasil lebih akurat. Itu saja dari saya. Apabila saya ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.